dari amalan. Dan di sana ada udzur yang mana udzur ini yang menyebabkan seseorang tidak bisa dikeluarkan dari millah, tidak bisa dikeluarkan dari keislamannya jika udzur ini sabit. Kemudian lanjut muallif rahimahullah dalam pembahasan kitab ini dengan nomor ke-29. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa afdalu hadhihi al-umma wal umam kulliha ba'da al-anbiya salawatullahu alaihi ajma'in Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman hakadha ruwiya lana an ibn Umar qala kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa yasma'u bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruh. Rahimana wa rahimakumullah. Topik kali ini kita akan bahas terkait dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu 4 khalifah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Telah kita ketahui bahwasanya ummah setelah anbiya, setelah para nabi salawatullahu alaihim ajma'in, itu yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian secara berurutan Umar, kemudian secara berurutan adalah Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai-sampai Imam Ahmad menyebutkan tentang urutan khalifah ini, khilafan ini, beliau sebutkan bahwasannya man ta'ana fi tartibil khilafah fa innahu adhallu min himari ahli. Barang siapa yang mencela, memaki urutan khalifah ini, maka dia lebih sesat daripada keledainya dia. Lebih sesat daripada keledainya dia. Ini al-muallif ingin menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Adapun orang yang terjatuh pada kesalahan pada waktu itu, yaitu mereka yang mendahulukan khilafahnya Ali atas khilafahnya Uthman, mereka ini adalah orang-orang Syiah. Abu Bakar, Umar, Ali, kemudian Uthman, ini adalah orang-orang Syiah. Orang Syiah zaman dahulu mereka hanya terjatuh dalam kesalahan semisal ini, mendahulukan Ali di atas Uthman. Adapun orang Syiah zaman sekarang sangat jauh kesalahan mereka, penyimpangan mereka dibanding Syiah yang ada pada zamannya, zaman kekhilafahan dahulu. Yang zaman sekarang mengatakan Ali adalah nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian naik lagi kesesatannya yang mereka mengatakan Ali adalah Allah. Ali adalah Allah. Kemudian Syiah zaman sekarang mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an yang turun yang ada sekarang ini tidaklah dianggap, karena Al-Qur'an nanti turun akan dibawa Imam Mahdi. Imam Mahdinya mereka, yang mereka menganggap bahwa Imam Mahdi itu sudah ada, yang membunuh Abu Bakar, Umar, Uthman, itu adalah Imam Mahdinya mereka. Setelah Imam Mahdinya mereka membunuh, kemudian Imam Mahdi ini bersembunyi di goa atau ruang bawah tanah,
dan akan muncul nanti di akhir zaman. Ini Imam Mahdinya mereka. Yang keluar Imam Mahdinya mereka dari turunan Husain bin Ali. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Mahdi sekarang belumlah ada, tetapi nanti akan lahir, akan muncul Imam Mahdi yang dia itu ada turunannya dari turunan Hasan bin Ali, bukan Husain bin Ali. Bukan Husain bin Ali. Naam. Dan Imam Mahdi nanti akan lahir dengan nama yang sama dengan namanya Nabi Muhammad dan sama dengan nama bapaknya, Muhammad bin Abdullah. Sama dengan namanya Nabi Muhammad. Ya. Adapun orang-orang yang hulu terhadap Imam Mahdi di antara orang-orang Syiah, mereka sampai sekarang berlomba-lomba menamakan anak mereka Muhammad bin Abdullah dengan anggapan mereka lah Imam Mahdi. Rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula orang-orang Syiah hulu terhadap Ahlul Bait. Mereka hulu berlebihan terhadap Ahlul Bait. Dan di antara penyimpangan juga orang Syiah, mereka menjadikan Jibril alaihissalam sebagai musuh-musuh mereka, sebagaimana orang-orang Yahudi menjadikan Jibril sebagai musuh. Orang Syiah mengatakan bahwasanya Jibril telah berbuat khianat. Harusnya Al-Quran diturunkan kepada Ali, tetapi diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Juga orang-orang Syiah mencela para sahabat, mengatakan Aisyah adalah pezina. Iyadzan billah. Mengatakan Muawiyah dan sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, itu adalah kafir. Terus siapa yang akan menyampaikan risalah agama ini kalau para sahabat dikafirkan? Istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan sedemikian buruknya dugaan mereka, sehingga tatkala kita di Arab, kebiasaan orang-orang Syiah memberi nama kambing-kambing mereka dengan nama sahabat-sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah dan sahabat yang lainnya. Kemudian mereka tembak dengan beringas, mereka bunuh kambing-kambing tersebut dengan mengatasnamakan mereka ini adalah dengan tujuan menghinakan para sahabat. Bagaimana tidak agama Syiah ini harus dikafirkan, dikeluarkan dari jalur firqah-firqah Islam. Sebagaimana kita katakan Syiah sendiri terpecah menjadi 12 golongan, dan golongan yang paling mending, yang lebih mendekati Ahlussunnah wal Jamaah adalah Zaidiyah. Adapun Rafidhah, mereka adalah yang ulama sepakat bahwasanya mereka bukanlah termasuk firqah dalam firqah-firqah Islam. Begitu pula orang-orang di antara mereka, Al-Quran yang ada sekarang dirobek oleh mereka. Setelah dirobek, dihamparkan di lantai-lantai, kemudian wanita-wanita yang haid diperintah untuk menginjak-injak Al-Quran tersebut. Kemudian ibadah yang terkenal dalam ibadah mereka dengan kawin kontrak, mut'ah. Pernah kita dapati suara rekaman seorang wanita yang bertanya kepada syekh mereka dari kalangan Syiah, "Ya syekh, saya mohon fatwa dari anda ya syekh. Saya sepertinya sudah melakukan satu perbuatan yang tidak diketahui oleh suami saya. Sesungguhnya saya sudah melakukan kawin kontrak selama 100 kali dengan lelaki tanpa seizin suami saya syekh. Maka hukumnya apa ya syekh?" Apa jawabannya kira-kira? Sungguh anti telah berbuat jihad fisabilillah juga, karena anti melayani pejuang-pejuang Allah subhanahu wa ta'ala, telah menyenangkan mereka. Subhanallah. Sungguh perbuatan-perbuatan ini, kawin kontrak ini, lebih hina dibanding daripada perbuatan perzinahan. Zina mereka lakukan oleh orang-orang fusaq dengan biaya yang mahal. Semalamnya harus melayani dengan uang demikian mahalnya untuk bisa berzina dengan wanita berzina. Adapun kawin kontrak, saya nikahi anti dengan mahar cuma 100.000, bisa menggauli wanita ini selama 1 pekan atau 1 bulan.
tergantung akadnya. Lebih murah daripada wanita-wanita pezina, iya dan billah. Tetapi karena i'tiqad, karena keyakinan, mereka menganggap ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Naam. Kemudian kita lanjutkan, rahimana wa rahimakumullah. Tidak ada seorang pun yang mendekati keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu akhadtu khalilan la akhadtu Aba Bakrin khalila." Seandainya aku boleh untuk mengambil seorang khalil, sahabat yang karib, sahabat dekat sekali, ya, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Khalilullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah Ibrahim. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menjadikan khalil, maka niscaya akan dijadikan khalil itu adalah Abu Bakar. Kemudian dalam sabda lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, "Iqtadu billadzina min ba'di Abu Bakrin wa Umar." Ambillah kalian contoh qudwah, ambillah kalian contoh qudwah dari orang-orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Datang dalam sunan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yaqul. Aku sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengulang-ulang ucapannya. Dia berkata, "Jitu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku datang dan ada Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Sering Rasulullah menyebutkan, "Jitu ana Abu Bakar wa Umar." Jitu ana Abu Bakar wa Umar. Aku, Abu Bakar, Umar. Sering tiga orang ini bersamaan. Sehidupnya hingga meninggalnya di kuburan mereka dengan tiga kuburan yang saling berdekatan. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku masuk, Abu Bakar dan Umar masuk. Naam. Wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dan aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Demikian Rasulullah sebutkan, menunjukkan kebersamaan mereka. Teman setianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada agama yang mengkafirkan dua orang ini? Betapa jahatnya kriminal yang mereka lakukan, celaan yang mereka lakukan terhadap dua orang sahabat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Min afdhalin nas." Tatkala ditanya, "Man afdhalun nas?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abu Bakar wa Umar." Abu Bakar dan Umar. Hingga kedua anaknya beliau dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Abu Bakar As-Siddiq, Siddiqah binti Siddiq. Begitu pula Umar, Hafsah Siddiqah bintu Siddiq. Begitu pula Hafsah bintu Umar. Hafsah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Umar radhiyallahu an, juga dinikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kata muallif, yang paling baik di umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Naam. Hakada ruya lana an Ibnu Umar. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, kalau disebutkan lafadznya itlaq Syekhul Islam saja, maka dia adalah Ibnu Taimiyah. Dia berkata dalam kitabnya Al-Wasitiyah, "Wa min i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah ay yurabbi'una Ali."
Dan termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah menjadikan Ali adalah khalifah yang keempat, menjadikan urutan dari urutan yang keempat setelah Utsman. Ini menunjukkan di sini kita diajari akidah untuk kita menyelisih akidahnya orang-orang Syiah, bahwasanya Ali adalah yang keempat. Nabi SAW juga menyebutkan keutamaan tentang Ali. Bukan berarti Ali dijadikan khalifah yang keempat adalah Ali tidak punya keutamaan. Tidak. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Anta minni bimanzilati Harun wa Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Berkata Rasulullah kepada Ali, kepada menantunya sekaligus anak pamannya, dia berkata, kedudukan kamu wahai Ali di sisiku adalah seperti kedudukan Harun wa Musa. Subhanallah. Illa annahu la nabiyya ba'di, kecuali enggak ada nabi setelahku. Harun wa Musa, ikhwan, termasuk yang bersaudara. Dan Ali dan Nabi Muhammad sampai dikatakan kedudukannya seperti Harun dan Musa. Ya, seperti Harun dan Musa. Cuma katanya Nabi, tapi tidak ada nabi setelahku. Ini untuk membantah orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasannya nabi setelah Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu pula termasuk hikmah. Kenapa si putranya Nabi SAW meninggal dalam keadaan masih kecil? Anak Nabi SAW dari 7 anaknya, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang laki-laki Ibrahim, Al-Qasim dan Abdullah semua meninggal dalam keadaan masih kecil. Kenapa Allah takdirkan meninggal? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya anak Nabi SAW, putra Nabi SAW meninggal masih kecil untuk membenarkan hadis la nabiyya ba'di, bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sehingga anak-anaknya Nabi SAW yang laki-laki itu meninggal ketika masih kecil. Adapun nabi dari kalangan wanita, sepakat tidak ada nabi dari kalangan wanita, sehingga dibiarkan anak-anak Nabi SAW dari kalangan putri-putrinya tetap hidup, yang laki-laki meninggal. Nah, karena kebiasaannya para nabi kalau punya anak, biasanya anak-anaknya nabi tidaklah diwariskan berupa harta, tapi diwariskan berupa risalah kenabian. Seperti Nabi Yakub dan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim. Mereka punya anak dan diwariskan risalah kenabian kepada anak-anak mereka. Dan Nabi SAW meninggal putra-putranya karena apa? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian pula termasuk keutamaan disebutkan hikmah. Kenapa kok Imam Mahdi dimunculkan dari keturunan Hasan bin Ali? Hasan bin Ali, ya, Hasan bin Ali karena dia yang mengalah dari kekhilafahan Muawiyah, sehingga biar tidak terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin dari pengikut kedua belah pihak, sehingga Al-Hasan cenderung mengalah. Yang dia harus naik khilafah, tapi dia tidak naik khilafahan. Sehingga apa? Terjegahlah dari pertumpahan darah kaum muslimin, sehingga Allah bangkitkan Imam Al-Mahdi yang dia adalah Muhammad bin Abdullah, merupakan keturunan Al-Hasan bin Ali. Ini untuk apa? Ikram, pemuliaan dari Allah kepada Hasan bin Ali, wallahu ta'ala alam. Dan Al-Hasan bin Ali, yang mana Ali bin Abi Thalib disebutkan kunyah dia adalah Abul Hasan dan lakopnya dia adalah Abu Turab, ya. Dan Al-Hasan keutamaannya lebih utama dibanding Al-Husain, Kemudian Al-Khilafah ini datang dalam sunan tentang hadis Safinah
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafatun nubuwah 30 sanah. Thumma yu'tihillahu mulkahu man yasha. Bahwasanya kekhilafahan nubuwah yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya khilafah itu ada sekitar 30 tahun. Setelah itu Allah berikan sesuai dengan kehendaknya. Khilafah yang pertama sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan berumur 63 tahun. Dipegang kekhilafahan setelahnya oleh Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan khilafah itu dipegang Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal dalam keadaan sama dengan umurnya Nabi Muhammad SAW, 63 tahun. Kemudian kekhilafahan itu dipegang setelahnya oleh Umar bin Al-Khattab selama kekhilafahan Umar, yaitu 10 tahun 6 bulan. Yang kemudian Umar bin Al-Khattab meninggal sama dengan umur Nabi Muhammad dan umur Abu Bakar, yaitu dalam keadaan umur 63 tahun. Kemudian kekhilafahan setelahnya dipegang oleh Utsman bin Affan dalam masa khilafah dia sekitar 12 tahun. Yang kemudian Utsman ini dibunuh oleh orang-orang para pendemo dari kalangan Khawarij yang diprovokasi oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Demikian Islam dihancurkan dari dalam. Islam dihancurkan karena ghazwul fikri, karena perang urat saraf yang dibikin oleh orang Yahudi ketika itu. Kemudian kekhilafahan setelahnya yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun 9 bulan. Selama 4 tahun 9 bulan hingga akhirnya dia terbunuh oleh orang-orang Khawarij. Kemudian khilafah yang berikutnya dan yang berikutnya 6 tahun sampai selesai kekhilafahan tersebut yang jumlahnya 30 tahun. Ini khilafah an-nabawiyah, khilafah masa selama 30 tahun yang dipegang oleh para sahabat, yang dipegang oleh para sahabat. Afdhalul qurun, masa sebaik-baik masa, yaitu masa pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Al-Asr di sini disebutkan oleh para ulama ada 6 tafsir. Al-Asr artinya Allah bersumpah dengan waktu asar. Ada yang berpendapat Allah bersumpah dengan ad-dahr, sepanjang masa Al-Asr. Ada yang berpendapat Al-Asr di sini adalah Allah bersumpah dengan sebaik-baik masa dari Adam alaihissalam sampai yaumul qiyamah adalah masa sebaik-baik masa secara mutlak, yaitu masanya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Wal asri. Naam. Ini adalah sebaik-baik masa Rasulullah bersama para sahabatnya. Pejuang Islam keluar bukanlah dari fakultas. Pejuang Islam keluar bukanlah dari pendidikan-pendidikan tertentu. Pejuang Islam keluar bukanlah dari barak-barak militer, tapi pejuang Islam keluar dari masjid-masjid yang mereka bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hakikatnya pendidikan fakultas Islamiyah, yang di situ Rasulullah langsung mengajarkan kepada para sahabatnya, yang mereka melihat langsung wajahnya utusan Allah subhanahu wa ta'ala, beriman dengan apa yang diucapkan,
melakukan amalan-amalan apa yang disebutkan dan meninggalkan amalan-amalan atau tidak mengerjakan amalan yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diucapkan Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa fihi min amrina fahuwa raddun." Demikian rahimani wa rahmakumullah, afdhalul qurun adalah as-sahabah yang hidup pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Dan itu adalah qurun al-mufaddalah, waktu-waktu yang dipenuhi dengan keutamaan. Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam umur yang sama. Begitu pula Umar bin Al-Khattab meninggal dalam umur yang sama, 63 tahun. Dan Umar bin Al-Khattab minta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha agar diizinkan oleh Aisyah agar dia dikebumikan nanti matinya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di samping teman akrabnya Abu Bakar As-Siddiq. Di sini menunjukkan sunnah. Kalau kita meninggal, carilah kuburan orang-orang soleh. Jangan kalau kita meninggal dicampur kuburan kita dengan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, orang-orang musyrikun, ahlul bidah. Carilah kuburan orang-orang yang soleh. Hidup kita bersama orang-orang soleh, mati kita bersama orang-orang yang soleh. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, mereka meninggal dalam keadaan umur mereka 63 tahun. Dan umur mereka sekarang di alam barzakh adalah lebih panjang daripada umur mereka ketika di dunia, yaitu lebih dari 1400 tahun mereka sudah di alam barzakh mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Dunia yang hanya pendek, kita tertipu dengan dunia yang padahal kita di alam barzakh umur kita bisa lebih panjang daripada umur kita di dunia. Apakah kita akan mendapatkan azab di alam kubur yang di situ ada tinin, ular, yang ular punya 7 kepala, punya cakar, mencabik-cabik penghuni kubur sampai yaumul qiyamah, yang panasnya neraka dihembuskan dalam kuburan, yang kuburan disempitkan, dihimpitkan sampai tulang rusuk cerai-berai, yang dijadikan makhluk yang buruk yang merupakan wujud amalan dia tatkala amalan dia banyak jeleknya di dunia, akan menjadi teman dia sampai yaumul qiyamah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan sia-siakan waktu kita. 1 detik kita, 1 menit kita, 1 jam kita, seumur kita masih bisa bernafas, gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jangan habiskan waktu untuk mencela manusia. Jangan habiskan waktu untuk berbuat maksiat. Jangan habiskan waktu untuk perbuatan-perbuatan yang hina. Pertama kali yang kita harapkan ketika kita di surga bukanlah surga Allah, bukanlah bidadari yang Allah sediakan, bukanlah pohon-pohon di surga, bukanlah madu-madu yang ada di surga, bukanlah bir-bir yang di surga. Pertama kali yang kita harapkan ketika di padang mahsyar kita ingin melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kali kita harapkan. Ingin melihat wajah Nabi yang tadinya kita hanya disuruh beriman, tidak melihat wajah Nabi, tapi kita diperintah melakukan amalan dan kita membenarkan apa yang diucapkan dalam keadaan kita tidak melihat bagaimana paras mukanya, fisiknya. Tentunya iman kita tidak sama dengan imannya para sahabat. Dan Nabi SAW bangga dengan orang-orang yang hidup jauh dari zamannya Nabi SAW, tapi mereka melakukan amalan-amalan yang Rasulullah anjurkan. Orang yang paling dekat, yang paling pantas dekat dengan Nabi SAW adalah orang yang paling dekat dan paling menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Tatkala ada seorang sahabat mengetok pintu Nabi SAW, rumahnya Nabi SAW, dan diperkenankan masuk, sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah,
sungguh engkau ini sudah dijamin masuk surga. Engkau sudah dijamin masuk surga, tapi aku tidak tahu apakah kau akan ada di surga atau akan ada di neraka. Ini sahabat. Bagaimana dengan kita? Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai dunia ini, bidadari yang sudah disiapkan di surga, kita korbankan dengan mata-mata kita yang berbuat maksiat, melihat wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, baik di dunia maya ataupun di dunia nyata. Jangan sampai bir-bir yang disediakan di surga yang rasanya manis dan tidak memabukkan dikorbankan gara-gara minum bir yang ada di dunia. Jangan sampai istana-istana yang ada di surga, rumah-rumah yang ada di surga dikorbankan dengan rumah-rumah dari uang-uang riba. Jangan sampai kita keutamaan akan disediakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dikorbankan dengan sekian perbuatan kemaksiatan. Sungguh penyesalan pasti akan ada di belakang. Walaupun penyesalan itu akan dirasakan ketika awal lahbah, dia harusnya sebelum meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah, dipersulit oleh Allah karena banyak perbuatan maksiat dia, karena kenifakan yang dia lakukan dan perbuatan kekufuran, kebid'ahan yang dia lakukan. Belum lagi di alam barzakh dia semakin merasakan hakikat penyesalan ketika dia di dunia. Jangan sampai salah memilih teman sehingga mengorbankan alam barzakhnya, sehingga mengorbankan alam akhirat dia. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman bin Affan adalah orang yang masuk Islam dengan dakwahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah yang membela, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berinfak dengan sekian banyak hartanya, sampai disebutkan pernah Umar Ibn Khattab menginfakkan hartanya, separuh dari hartanya, berharap dalam hatinya dia melihat bahwa dia adalah yang paling baik, bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan semua hartanya, sehingga tidak menyisakan untuk keluarganya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ibadallah, harta paling banyak diinfakkan untuk selainnya, untuk selain keluarganya adalah sepertiganya, dan sepertiga itu sudah banyak, sehingga tidak memudaratkan keluarganya. Dan Abu Bakar As-Siddiq bermulazamah, duduk menuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta mamatih, sampai meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian khilafah itu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dipeganglah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia adalah yang sabit, kokoh dalam agama ini. Setelah para manusia keimanan mereka bergoncang, keimanan mereka bergeser, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman mereka sebagiannya melemah. Di antaranya pula bahkan terjadi pada Umar bin Khattab. Dan dengan kokohnya pengokohan Abu Bakar As-Siddiq, kembalilah keimanan. Sadarlah Abu Bakar, sadarlah Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya. Allah kokohkan Abu Bakar As-Siddiq ini sebagaimana gunung, yang mana dia ini dengan dakwahan dia, bahkan orang yang sempat murtad kembali lagi masuk Islam. Di antaranya disebutkan dalam tarikh, ada sebagian manusia dari daerah Mahrah, perbatasan antara Yaman dan Oman sekarang. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka murtad dan mereka tidak mengimani syariat zakat. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan beberapa orang sahabat
yang dari zamannya sahabat dulu sudah disebutkan bahwasanya bahasanya orang Mahra itu bisa diucapkan yuntaq wala yuktab. Bahasanya itu diucapkan, tapi sampai zaman sekarang sudah 1400 tahun lebih tidak bisa dicatat bahasa mereka. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Kita pernah duduk di sana selama 1 bulan, ya, dan bahasa mereka sangat unik. Makhraj hurufnya kebanyakannya berbeda dari makhraj kabilah yang lainnya. Salah satu dari kabilah ini keluar murtad sepeninggal Nabi SAW, sampai Abu Bakar mengirim dari Madinah sampai ke Mahra, Yaman. Mereka diajak untuk kembali berislam, diajak untuk mengimani syariat zakat, tetapi mereka menolak, sehingga terjadilah peperangan di antara mereka. Karena mereka telah kafir dengan satu rukun Islam yang mereka langgar, syariat Islam yang mereka lawan. Rahimana wa rahimakumullah. Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat Nabi SAW, hayyan wa mayyitan. Sahabat Nabi yang menemani ketika masa hidupnya, bermulazamah dari hidupnya setelah keislamannya hingga meninggalnya. Bahkan ketika meninggalnya jadi temannya Nabi Muhammad SAW. Beliau yang terkenal dengan sahibul ghar, sahibnya, temannya Nabi SAW di dalam goa, ya, goa tempat persembunyian tatkala berhijrah dari Mekkah ke Madinah, yang Mekkah Madinah jaraknya sekitar 420 km. Bagaimana Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq menempuh jarak sejauh itu dengan hawa yang panas menerpa, hawa yang panas, angin panas menerpa muka mereka, dan hawa panas, ya, yang jarang tempat-tempat tuduhan pepohonan. Goa-goa pun itu pun jarang, melakukan perjalanan hingga sembunyi di dalam goa. Yang bahkan Nabi SAW yang waktu itu merasa takut dengan orang-orang kafir Quraisy yang sudah berada di hadapan goa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana dihikayatkan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ya, tatkala mereka berdua di dalam goa, berkatalah Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah bersama kita. Demikian nikmatnya sahabat. Kalau kita dapat sahabat yang imannya kuat, tatkala kita tertimpa musibah, dia akan menguatkan keimanan kita. Demikian Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia, dan dia adalah sebaik-baik Nabi, diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Diingatkan, kalau kita pilih teman, temannya ahli ma'asi, temannya imannya lemah, tatkala kita berbuat maksiat, dia juga berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dan di situ Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW ditemani oleh seorang lelaki, Abdullah bin Uraikid, yang waktu itu belum masuk Islam, sebagai penunjuk jalan. Karena dia, walaupun dia belum Islam, tapi dia adalah orang yang amanah untuk menunjuki jalan dari Madinah sampai ke Makkah, melewati tariq sahiliyah, melewati jalan-jalan hampir tepi laut. Naam. Dan di sini diambil kesimpulan, boleh diantaranya kita seperti ditanyakan oleh seorang ummahat, tatkala ummahat ini bertanya kepada Syekh Ibnu Utsaimin, apakah boleh kami wanita yang bercadar, yang menutup aurat kami, muka kami, berobat kepada orang kafir? Beliau jawab, jika orang kafir ini dokter yang kafir, wanita kafirah, tapi dia amanah, ada padanya amanah, dan anti harus membuka hijab atau aurat anti, jika aman dari makarnya dia dan dia bisa menjaga amanah, silahkan berobat kepada mereka. Nah, jika dia merupakan dokter yang paling ahli, tidak ada dokter muslim yang lebih baik daripada dia, maka tatkala dia amanah, dipersilahkan berobat. Berdalil dengan hadis yang kita sebutkan ini dari kisahnya Abdullah bin Uraikid, yang dia waktu itu belum masuk Islam dan jadi penunjuk jalannya Rasulullah dan Abu Bakar dari kota Madinah
ke kota Makkah. Wa naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا